Al-Kabir annahu qala, sesungguhnya beliau Hafsin Al-Kabir berkata, yaqulu telah bercerita, Dawatu ta'i oleh temanku seorang wali juga yang namanya Dawatu ta'i. Jadi Hafsin Al-Kabir ini memiliki teman seorang wali juga yang namanya Dawatu ta'i. Dawatu ta'i ini bercerita kepada temannya Hafsin Al-Kabir. Beliau bercerita, ujar Zidin, golabani naumu fi awali lailatin min Ramadan. Beliau bercerita, hai sahabatku, hai sahabatku Hafsin Al-Kabir, pada tanggal 1 bulan Ramadan, umpamanya besok bulan Ramadan, malamnya ini Dawatu ta'i bermimpi. Kalau mimpinya seorang wali itu benar, sebab 1/4/6 kenabian. Jadi mimpinya seorang wali itu sebagian daripada kenabian benar. Maka ujar Dawatu ta'i, pada tanggal 1 Ramadan aku bermimpi sahabatku. Terus katanya Hafsin Al-Kabir, mimpi apa Dawatu ta'i? Maka beliau menceritakan, fara'aitu al-jannata faka'ani jalisun ala syatrin naharin. Dalam mimpiku itu aku merasa sudah masuk surga. Jadi dalam mimpi itu aku sudah merasa masuk surga dan aku berada di surga. Pada waktu itu aku sedang duduk-duduk di pinggir sungai surga. Sedangkan sungai surga dalam mimpiku itu yang kulihat min darin wayakutin. Kulihat sungai itu bukan seperti sungai kita, tanah kemudian lumpur, tapi batu-batuannya mutiara dan yakut, berkilauan mutiara dan yakut. Isra'aitu jawariyal jannati. Tiba-tiba ketika aku asyik menikmati duduk di pinggir sungai surga yang banyak mutiara dan yakut tadi, saya terpesona tiba-tiba melihat perempuan yang cantik jelita, namanya jawariyal jannati, bidadari. Nah, saking cantiknya tadi, ini ibarat, bukan berarti cahayanya seperti matahari, ibaratnya kana huna syamsu min nuri wajihinna, daripada cantiknya wajahnya itu bersinar seperti kalau kita berada di siang hari terik matahari. Artinya jelas benar, cantik benar. Kalau kita melihat sesuatu di tengah hari jam 12 kan jelas. Jelasnya itu seperti aku melihat sesuatu di tengah hari yang panas. Jadi jelas, cantik benar, terpesona. Nah, karena aku melihat bidadari yang cantik jelita tadi, fakultu, maka berkatalah aku. Artinya orang wali itu kalau sedih terpukau itu yang keluar itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita kan kalau melihat sesuatu yang terpukau kan gitu, alamak kan gitu.
Kalau orang-orang wali itu terpukau, yang keluar itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saking cantiknya tadi, karena melihatnya seperti melihat di tengah hari yang matahari terang benderang. Kemudian setelah melihat itu dengan tidak terasa mulutnya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fakulna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiba-tiba bidadari itu menyambut atau mendengar suaraku demikian, dia menyambut atau nyauri, bahasa Jawanya itu nyauri, membalas. Jadi bidadari tadi setelah aku melihat saking cantiknya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiba-tiba dia serempak pun mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus penasaran sih Hafsin Al-Kabir, terus. Kemudian Dawatu Ta'i melanjutkan, tiba-tiba setelah dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bidadari tadi menyambung perkataannya, dia terus meneruskan kata-katanya. Apa kata-katanya? Nahnu lil hamidina as-shaimina ar-rakiina as-sajidina fi syahri Ramadan. Katanya bidadari, hai Dawatu Ta'i, bahasa kita ini, aku ini yang cantik-cantik ini, kata beliau si bidadari, diperuntukkan besok oleh Allah kepada orang-orang yang lil hamidi, yang senang memuji di bulan Ramadan, as-shaimi, yang puasa di bulan Ramadan, ar-rakiina, orang yang rukuk di bulan Ramadan, as-sajidina, orang yang sujud di bulan Ramadan. Maka barang siapa orang yang puasa Ramadan, sholat yang wajib, yang fardu, serang membaca tahmid, memuji Allah, maka besok kelak kita ini ampuninya. Gitu. Nah, jadi kita tahu bahwa orang-orang yang bulan Ramadan ini Allah Ta'ala kan berbidadari. Timbul pertanyaan, lah kita perempuan gimana, Mbak? Nah, kata gitu. Jadi dalam surat Yasin itu, subhanallazi aswajakullaha, maksudnya Allah zat yang menciptakan sesuatu itu berpasang-pasang. Jadi perempuan itu kalau ahli sorga itu dia nanti akan dinikahkan, akan ditemukan dengan suaminya ahli sorga, dan menjadi bintangnya paling cantik, lebih cantik ketimbang bidadari. Kenapa? Kata guru saya, kata kiai itu, karena bidadari diciptakan tanpa melewati proses ibadah, menahan nafsu, ciptakan langsung surga. Tapi kalau perempuan-perempuan dunia ini masuk surga melewati proses sembahyang, melawan nafsu, taat sama laki, sedekah dan sebagainya. Maka Allah memberi urutan yang sifat adil, besok cantik jelita istri-istri kita yang masuk surga, kita masuk surga umpamanya, sehingga bidadari nggak dihiraukan lagi. Jadi bintangnya istri pian dan istri sampian lah pendamping pian sejati. Timbul pertanyaan, lah kalau suaminya neraka, bah, kita yang di surga. Nah, kalau perempuan yang di neraka, yang lakinya di neraka, perempuan masuk surga, maka dinikahkan dengan laki-laki yang ahli surga, istrinya neraka. Nah, paham? Jadi laki-laki yang masuk surga, istrinya itu masuk neraka, ya dikawinkan dengan orang perempuan yang ini masuk surga, laki yang neraka, kawinkan sana. Mun bujangan Kang Bah mati bujangan, ya besok dinikahkan dengan bujangan juga yang mati, kan banyak cowok yang mati bujangan. Jangan khawatir, adil Allah.
pendeknya. Besok kalau laki-laki penduduk surga itu ukuran tampannya seperti tampan Nabi Yusuf. Akhlaknya penghuni surga itu besok seperti akhlak baginda Nabi SAW. Usianya seperti Nabi Isa 30 tahun. Lelaki itu paling harapnya umur 30 tahun. Suaranya besok ini seperti Nabi Daud. Contoh-contoh gini, belum paham aku Paimo itu kalau besok masuk surga, dia itu tampannya Paimo kayak Nabi Yusuf, suaranya Paimo kayak Nabi Daud, gantengnya kayak siapa tadi? Nabi Yusuf. Terus usianya Paimo tadi seperti usianya Nabi Isa 33. Kekuatannya si Paimo tadi seperti Nabi Musa. Akhlaknya Paimo tadi seperti Nabi Muhammad SAW. Kayak apa orangnya? Allahu a'lam. Orang-orang ahli surga. Gantengnya Nabi Yusuf, suaranya Nabi Daud, usianya Nabi Isa, kuatnya kayak Nabi Musa. Magtisen Nabi Musa itu, mukul orang mati langsung. Dahsyat. Nah, jangan khawatir. Nah, jadi orang-orang yang senang ibadah di bulan Ramadan itu yang berupa lihamidina, kemudian as-shaimina, ar-rakiina, as-sajidina, ia akan mendapat tadi itu upahnya Allah Ta'ala bidadari atau penghuni daripada ahli surga. Walidha qala, dari keterangan inilah bersabda baginda Nabi atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu dengan 4 orang. Rindu itu enggak ada obatnya ya. Kulu shifain dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Tapi kalau rindu itu enggak ada obatnya. Obatnya satu, ketemu. Orang rindu itu obatnya ketemu, udah ketemu enggak ada obatnya. Artinya kalau dirindui surga pasti ketemu surga, berarti penghuni surga, ahli surga. Siapa yang dirindui surga tadi? Ada 4. Siapa orang yang menjadi 4 golongan tadi masuk surga, dirindui surga. Siapa itu? Maka ujar Nabi, taliyul Qur'ani, orang yang bisa baca Quran, mengetahui makna Quran dan mengamalkan. Ini tafsirnya, jangan cuma baca saja. Maka dikatakan obat hati itu 5 macamnya, baca Quran dengan maknanya. Orang Jawa, tombati kulimo sakwarnani, moco Al-Quran angen-angen sak maknani. Nah itu. Jadi orang-orang yang pandai baca Quran, dipelajari makna dengan seorang guru. Kalau enggak ada seorang guru, akhirnya menafsirkannya salah. Nah itu dosanya besar, harus pakai guru. Siapa yang menafsirkan Quran dengan nafsunya, nerakalah tempat wadahnya. Harus pakai guru. Nanti kalau menafsirkan Quran dengan otaknya sendiri, dia akan berkata, di Quranku nggak ada anjing, yang ada haram itu yaitu khinzir, yaitu babi, baik babi hutan, baik babi rumahan.
Jadi jelas di Quran nggak ada anjing, yang ada cuma babi. Sehingga menurut akal saya, karena nggak ada anjing, berarti anjing itu tidak mughaladhah, nggak apa-apa dimakan itu. Nah itu otaknya sendiri. Wa yahrumu ala hinsir, diharamkan akan daging babi. Mikir, tulisannya daging babi ya, berarti tulangnya ndak haram, rambutnya ndak haram, kukunya ndak haram. Wong tertulis itu tuh wong dagingnya ngomong. Berarti kesimpulannya, pemahamanku, berarti babi itu tidak haram. Kulitnya, bulunya, giginya, tulangnya. Yang haram adalah dagingnya. Katanya. Mikir tadi. Ingat kada belajar usul tafsir. Usul tafsir itu membahas sesuatu yang penting sudah disebut, mewakili yang tidak penting. Kalau sampeyan beli sapi, beli ayam, mesti ditimbang berapa kilo dagingnya, ya kan? Jadi daging itu mewakili sebukuan atau seawakan ayam atau sapi atau kambing itu. Maka sampean kalau beli kambing, tukang penjualnya kambing ngomong-ngomongan, piro ditawar mbek Gus Hamid 2 juta, berang kilo, berapa kilo dagingnya? Anu Bang Bos, 20 kilo. Nah, jadi dagingnya. Kalau sudah ditulis dagingnya, jadi mewakili seluruh tubuhnya si babi tadi. Jadi kalau disebut yang paling penting, yang tidak penting mewakili. Lah kalau disebutkan semua, nanti Qur'annya tebal. Wa yahrumu ala ra'sil hinzir, diharamkan kepalanya babi. Wa yahrumu ala dami hinzir, diharamkan atasnya darahnya babi. Wa yahrum ala rijlaini hinzir, diharamkan 2 kakinya babi. Lah berapa lembar babi saja nanti. Nah, tebal Quran. Maka Quran itu singkat, tepat, cepat. Itu. Kemudian ada yang namanya persamaan. Babi itu bahayanya sama dengan anjing, itu namanya dikias, disamakan. Namanya kias. Seperti kalau di zaman Nabi transportasi darat itu onta, kemudian kuda, bigol. Nah sekarang tidak ada, jadilah sepeda motor, sepeda tinjak, mobil. Maka dikias, mobil sama onta sama hukumnya, itu namanya kias. Seperti babi sama anjing dikias itu bahayanya sama, maka dihukumi mughaladhah keduanya. Karena nggak berguru, kok apa anjing, nggak ada di Quran. Itu yang ngomong haram goblok, padahal sih goblok deh. Makanya bener, akeh kang ngapal ya Quran hadis, seneng ngafirke marang liyane, kafire dewe radikateni, yen isih kotor hati akali, yen isih kotor hati akali. Wassallallahu Muhammad. Dia ngafirkan orang mentang-mentang hafal Quran hadis, padahal dia kafir sendiri nggak tahu. Mengafirkan orang itu kafir. Wali Songo mulai Sunan Ampel sampai Sunan Gunung Jati, dulu orang kafir diislamkan, sekarang sudah Islam dikafirkan. Sakit hati nggak dikubur Wali Songo? Sakit. Ini orang-orang kalau salah dibenarkan dengan jalan yang baik, jangan ditatak kafir, lari semua umat.
Jadi baca Quran itu pakai guru, mengaji tafsirnya pakai guru, pemahamannya pakai guru, prakteknya dengan didikan guru, baru itulah yang dirindui surga. Bapak Ibu yang saya hormati, mukjizat itu sesuatu yang luar biasa, yang tidak masuk akal, yang diberikan khusus pada Nabi dan Rasulnya. Semua mukjizat itu hilang, mengiring nabinya meninggal. Tapi masih ada satu mukjizat, walaupun nabinya meninggal itu nggak hilang. Al-Quran satu-satunya. Maka ketika pian baca Quran dengan benar, dengan didikan seorang guru, dahsyat efeknya. Syifaun menjadi obat. Jadi obat. Apa sih buktinya Quran itu hebat? Gini aja. Oke lah, sambil jalan pian cari guru, berguru, memaknai Quran. Didikan guru nggak bisa tanya, baca aja dulu sebisanya. Harus, karena orang baca Quran itu namanya mujizat, itu ada nilainya plus, walaupun nggak tahu artinya. Mau bukti sampean, coba pengen beli burung biu, burung menco itu, dia bisa Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu harganya 750.000 tuh. Bisa baca apa? Bismillahirrahmanirrahim saja. Kalau ada burung biu yang bisa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 5 juta bayu. Ya benar. 5 juta. Takoni burung biunya, tahu artinya kamu? Enggak tahu. Nah, artinya burung biu aja. Yang enggak tahu arti cuma bisa baca Quran, nilainya tinggi. Apalagi manusia yang punya otak bisa tahu artinya, bisa tanya sama seorang guru apa rahasia. Tinggi lagi. Maka orang yang senang baca Quran dengan artinya didikan seorang guru, dia tidak akan pikun. Pikun apa bahasa Indonesia pikun apa? Pelupa. Belum makan nambah turun makan 2 kali mbak belum, sudah 2 kali belum, pikun baik. Tapi kalau orang ahli Quran biar tupak kada pikun. Dan kelak ahli Quran ini jasadnya tidak hancur dimakan oleh tanah karena Quran yang dibawa, dan kelak memberi syafaat kepada orang-orang yang min ahlil nar, ahli neraka. Makanya bagus membaca Quran. Cuma Quran itu isinya 3 aja Pak, tauhid, fikih, tasawuf. Kalau sampai belajar 3 ini cukup, Qurannya baca aja. Nah, paham lah. Kalau sampai sudah belajar di guru tauhid, fikih, tasawuf, Qurannya baca aja. Tasawufnya dipikir sambil baca Quran, tauhidnya dimunculkan waktu baca Quran, fikihnya dimunculkan, itu sama aja sudah. Itu bagi orang awam gitu aja. Kalau orang sudah alim, sudah mengaji mondok, sudah tahu artinya baca Quran kan sudah ilmunya balik lagi, dia deres. Maka orang yang semacam itulah dirindui surga, khususnya di bulan Ramadan. Kan sudah ngaji tauhid, sudah sifat 20, fikih pang sudah berukunan safina, tasawuf sudah penawar bagi hati, baca Quran deres di Ramadan. Kalau sampai hatam 1 minimal Allah lipat gandakan 1000 hataman. Bayangkan. Kalau khusus bisa 5.000 sampai 10.000 hataman. Sulit kita hatamkan sekali aja, mumet kita. Jangan sia-siakan menjadi orang yang dirindui surga, baca Quran. Itu yang pertama, orang yang dirindui surga.
Dan kalau ahli baca Quran itu ada keistimewaan, mukjizat ada. Kan itu mukjizat, kekuatan yang hebat. Kalau galau-galau baca Quran. Saya pernah punya guru namanya Guru Busro almarhum, beliau kiai punya pondok. Beliau cerita sama saya dulu mondok di situ kiri enggak kerasan. Kemudian saya menghadap Kiai Khalil, waktu itu Kiai Khalil pengasuhnya, sama Kiai Khalil disuruh baca Quran. Pokoknya baca Quran terus sampai kerasan. Akhirnya taat, dia baca Quran 3 hari 3 malam. Baca Quran 3 hari 3 malam, karena mukjizat, niatnya supaya kerasan. Akhirnya aku kerasan mondok di situ kiri berapa? Saking kerasannya saya mondok selawi tahun. Oke, Busro. Itu kan disuruh pulang, kalau nggak disuruh pulang, kada boleh, disuruh nikah dirikan pondok di daerah Lumajang situ. Nah, apapun yang kita hadapi, baca Quran, curhat Quran, nangis sama Allah. Pen punya masalah, ambil wudu, sholat sunnah dulu, hajat, taubat, sholat sunnah, tasbih. Masih belum ngantuk, baca Quran, nangis. Ya Allah, gimana ya Allah, ya Allah. Pak, insya Allah dengan mukjizat barokahnya Quran, Allah Ta'ala akan selesaikan, karena mukjizat. Dan ini namanya mukjizat akan hilang besok. Pada waktu hari kiamat ini akan hilang. Sebelum kiamat kubroh, tulisan Quran akan hilang. Ini mukjizat. Maka belum hilang, bajaki membacanya. Paham ya? Jadi kalau ada masalah, ambil air wudu, masalahnya disampaikan Allah, baca Quran, berkah mukjizat Quran, Allah beri solusi. Yang pertama. Yang kedua, wa hafizul lisani, orang yang menjaga muntung mulut. Maka ada hadis, fal yaqul khairan aw liyasmut. Kalau kamu tidak bisa ngomong yang baik, lebih baik diam. Jangan asbun, asal bicara. Orang yang banyak bicaranya banyak salahnya. Kalau banyak salahnya, banyak dosanya. Kalau banyak dosanya, rezekinya seret, ilmunya pelupa, nggak mudah. Kecuali omong yang bermanfaat. Apa omong bermanfaat? Baca dzikir, pembacaan, baca Quran, silahkan sebanyak-banyaknya. Mun pintangan omong yang gak ada manfaatnya, ujung-ujungnya rumpi orang, waduh, ini yang bikin banyak salahnya. Bisa ditampar orang karena pandir, bisa dihukum karena pandir. Auzubillah, hati-hati. Kita juga hati-hati. Sudah banyak kisah orang dari pandir ini salah, jadilah efeknya, masya Allah, panjang ayatnya. Nah makanya dua muntung, dua muntung kebinian lah. Ya, makanya bahaya bebinian. Maka penduduk surga itu paling banyak bebinian. Salah satunya tidak bisa jaga muntung tadi. Muntung atas bisa dijaga, yang bawah kada bisa dijaga. Yang bawah dijaga, yang atas kada bisa dijaga. Itu. Makanya enggak ada dasar lambe lanang ngono lah. Mesti lambe wedok ya ngono. Nah, enggak ada lambe lanang, enggak ada. Makanya siapa orang yang bisa menjaga muntung ini, maka selamatlah. Dan itu dirindui surga. Jadi mandamnya itu mandam untuk dasarkan ilmu. Setiap omong itu bagus dipikirkan, bagus dipikirkan, bagus gitu. Ini teorinya, prakteknya masing-masing. Saya juga mengamalkan, belajar mengamalkan. Karena sangat pelik sekali masalah pandir. Karena orang kalau pandir itu enak benar, sudah nyaman, gak terasa sejam, 2 jam, 3 jam, sampai kadang-kadang semalaman. Masya Allah, pandir. Pas ada masalah, terpandir salah, aduh masalah tuh panjang ayatnya, sampai masuk ke ranah hukum dan sebagainya. Auzubillah, semoga kita terlindung demikian, amin.
Barang siapa yang bisa menjaga itu dari muntungnya, maka dia termasuk yang dirindui surga karena sulitnya. Maka yang selamat di rumah, laki-laki di rumah baik, perempuan di rumah baik, tapi yang bisa memberi manfaat. Di rumah yang memberi manfaat, jangan gak ada manfaatnya, apalagi negatif. Makanya perkara-perkara yang dianjurkan perempuan itu paling bagus ibadahnya perempuan itu menjahit, menenun, ngeristik. Karena orang yang menjahit, menenun itu fokus di jarumnya. Kalau dia banyak ngomong kena tusuk jarum. Maka dalam satu kitab Tangkih Gugol tadi, orang yang menjahit, menenun, mengkristik, kalau niatnya ini ada niatnya mengamalkan hadis Nabi, duduknya tasbih dia. Termasuk hal-hal yang bagus perempuan. Nah, bisalah yang sekira di rumah, bisa berdagang di rumah, dan keluar-keluar. Intinya perempuan yang selamat yang di rumah. Yang banyak fitrahnya keluar dari rumah. Laki-laki pun gitu. Jangan terlalu banyak pandir, apalagi senang merotet di perapatan, itu banyak masalah tuh. Jadi orang yang banyak bandir banyak salahnya, orang yang banyak salahnya banyak dosanya, orang yang banyak dosanya hatinya kotor. Kalau hatinya kotor, nah maka tidak akan tenang hatinya, galau, hidupnya galau. Karena hati itu seperti cermin, kalau banyak dosanya cermin tertutup oleh debu, maka cermin tidak akan bisa memantulkan cahaya. Debu itulah dosa, cahaya dari Allah Ta'ala, Lauh Mahfudz sana. Ketika bening terpantul, berbahagia hatinya melihat pemandangan yang indah, Lauh Mahfudz. Jadi orang yang pintar bisa menjaga pandir tadi, maka itu dirindui surga. Jadi kalau mandam berniat mengamalkan hadis ini supaya dirindui surga. Yang ketiga, orang yang dirindui surga apa? Yaitu wamut imul ji'ani. Jadi atau wamutiul wamut'imul ji'ani, memberi makan orang kelaparan. Tapi yang diberi itu untuk ibadah. Makanya paling bagusnya itu kalau kita diberi Allah rezeki banyak, sugih amin ya, membukakan orang puasa. Jadi dilanggar musola sekali-kali pian bukakan. Kalau membukakan puasa yang enak, jangan banyak tapi tidak enak, ujung-ujungnya makan mentok. Jadi sampai masak yang enak, berikanlah bubuannya. Siapa orang yang memberi makan orang yang puasa, maka mendapat pahalanya sebanyak yang orang puasa sampai beri. Yang sampai beri makan orang 10, seakan-akan hari itu pian puasa 10 orang 10 hari. Termasuk memberi makan habis Jumatan, bagus benar. Kalau Allah beri rezeki banyak, orang Jumatan pulang di Awin, masa nih makan soto gratis, masa orang Jumatan jangan pulang dulu, beri makan dulu. Atau hari raya yang punya rezeki habis sembahyang hari raya sudah kita tahlil sebentar, makanan limbah ini, masya Allah. Atau punya rezeki sampai undang orang diundang, kita ada acara pengajian kah atau syukuran kah, doa selamat, makanan. Nah, yang diundang orang ahli ibadah, waduh, masya Allah, ini orang yang dirindui surga. Jadi sampai itu kalau memberi makan lihat dulu orangnya. Kalau orang itu diberi makannya buat ibadah, ini yang dimaksud. Takutnya sampai asal memberi makan orang sudah memberi makan, gancang nyuntannya. Pertama lemes, hendak nyuntan, dan bisa dikiau. Nih beri makan, gancang, habis sapi orang. Siapa yang memberi makan? Jadi melihat juga, jangan asal-asal. Bagaimana cara memberi makan, beri sedekah? Lihat orang yang tekun ibadah. Ulama-ulama beri makan. Biasanya ulama ini sedikit aja, Pak. Sopirnya yang banyak atau anak buahnya itu yang banyak.
Tapi tidak apa-apa, karena itu apa ikut ulama dapat pahala sama. Jadi itu. Jadi orang beri makan orang kelaparan, apalagi orangnya ahli ibadah, maksudnya tafsirnya ini maka dirindui surga. Yang terlahir yang dirindui surga yaitu washaimina fi syahri Ramadan. Orang yang puasa di bulan Ramadan. Berat puasa itu bagi orang yang tidak diberi hidayah. Allah itu ada hukum timbal balik. Kalau ada orang non-Islam menghormati bulan Ramadan, saya ulangi, banyak cerita. Kalau ada orang non-Islam menghormati Ramadan, matinya bawa Islam berkah Ramadan. Tapi sebaliknya sampean, orang Islam meremehkan Ramadan, mati sampean bahaya, katolahan, su'ul khotimah. Contoh, pian kalau enggak puasa, sudahlah sembunyi-sembunyi. Ini sombong, enggak puasa di pinggir jalan rokokan, pol. Kung Islam kamu, Islam nang kampung ku anak kiai. Wah, ini bahaya. Orang jadi Islam enggak nyukuri matinya bahaya. Ibu-ibu juga kalau kalau makan sembunyi, jangan bapaknya puasa di depannya bapak makan enak Pak. Bapaknya melet-melet. Ini bahaya sampean, dosa. Jadi kalau sampean makannya tunggu bapaknya keluar, enggak ada yang melihat makan. Kalau ada yang puasa ngalih, ojo malah metongkrok nang arep sing poso. Enake Pak asine. Enake dadar jagunge, jaluk tak. Ledak kuat jaluk aku. Wah. Jadi jangan gitu. Yang enggak apalagi yang sombong, marung pinggir embong, ngerti poso Ramadan, ya Allah. Itu orang yang bahaya. Jadi saya harap yang tidak puasa hormatilah yang puasa, sembunyi makannya. Terus ya puasa semuanya, jangan puasa kendangan. Tanggal 1 puasa sampai tanggal 30 tengahnya kosong. Ini puasa kendangan itu nih. Puasa tanggal 1. Ini enggak puasa, Pak. Tanggal 30 puasa. Dan saya harap kalau puasa sahurnya dekati subuh. Sahur jam 10 itu. Sahur jam 10, subuh lapar sudah. Mak luwe mak. Lah sahurnya jam 10. Sahur itu mendekati subuh, zuhur, menempeling wong jungkel. Jadi mau subuh tuh makan. Coba pokoknya jangan sampai bangun minum. Jadi sehat sampai. Terus kalau tidak sahur bukan berarti tidak poso. Nyapa tidak poso, tidak sahur. Salahmu dewe kok tidak sahur. Jadi sahur itu sunnah, jangan jadi alasan nggak poso, nggak sahur. Makanya sekarang canggih, banyak HP untuk bangunkan, banyak macam-macam orang bangunkan, masa tidak bangun, dasar kada puasa itu. Jadi itu ya, jadi tidak alasan. Jadi kalau puasa itu apa namanya sahurnya dekati subuh. Terus kalau berbuka dimakan yang dipingini dulu. Apa yang dipingini itu dimakan sedikit-sedikit aja baru sembahyang. Jangan sembahyang dulu nanti Allah. Duh, kalau itu mengeret, wis ndak anget nggak enak. Allah Akbar. Tindak nopo balik. Jadi mulai takbir sampai salam kolak. Makan dulu lah sedikit kolaknya. Yang dingin. Dan jangan makan dulu semua. Kok landung mah. Bentek no dhisik terus.
Jadi pingin dhisik dulu dimakan sehingga hilang kepingine sembahyang. Habis itu makan terusnya. Terus temen-temen kok terawih ndak iso. Jadi terawih keluar. Jadi pas disundul temane keluar habis. Jadi makannya itu step by step lah. Makan maghrib sedikit nanti habis terawih. Nah, gua habis mau sahur itu bagus. Enggak kiet no. Limbah terawih gak kuat aku gak kuat keluar. Mau berdiri aja tidak kuat, salah. Harus ada batasan. Jadi tubuh manusia itu ada 3 tempat: makan sepertiga, minum sepertiga, nafas sepertiga. Lah kebanyakan hubungannya dendam, mengkodok, akhirnya sepertiganya menjadi setengah-setengah. Nah, nafasnya nggak ada. Keluarkan. Nah, udah, makanya harus diperhatikan nafasnya itu. Dan mesin giling itu kalau langsung banyak kaget. Sampai ini kalau nyelep beras itu, kalau langsung banyak kan, berapa pelan kan ya. Itu. Terus terakhir, nah sudah mau jam 9, saya sampaikan. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hadara majlisan ilmi bi ramadhana kataballahu ta'ala hu bi kulli qadamin ibadatan sanatin wa yakunu ma'itatul arsy. Barang siapa yang menuntut ilmu di bulan Ramadan berniat dari rumahnya, jangan nggak niat ya, karena dihitung niat, mulai niat tadi. Kalau mau ngaji itu saja aku sembahyang jamaah sama menuntut ilmu mencari ridhonya Allah, maka satu jalan itu dihitung 1 tahun ibadah sunnah. Kalau siang puasa, malamnya tahajud. Kalau pelan hitung sendiri, malaikat yang hitung. Terus yang hebat lagi, besok bersama Nabi di bawahnya arsy. Nah, kalau sampean naik sepeda motor, protolan, tidak pakai helm, yakin nangkap polisi. Gimana? Apalagi sekarang canggih. Sekarang polisi pakai CCTV, moro-moro surat tilangnya SMS. Nah, jadi kalau ada sampean naik sepeda protolan nggak berhelm, tangkap polisi. Tapi coba sampean sama gubernur, rombongan gubernur, sudah helman, protolan, baik gubernur, siapa yang nangkap? Polisi siapa? Karena rombongan anggap aja saya ini seperti orang yang sepeda motornya protolan nggak berhelm, itu dosanya banyak. Orang yang dosanya banyak justru dikacak oleh malaikat zabaniyah neraka. Tapi kalau dosanya banyak sama Nabi, siapa sih malaikat mau zabaniyah mau megang? Tak bisa. Walaupun protolan dosa banyak, bersama Nabi selamat sampai surganya Allah. Artinya apa? Kalau orang senang untuk ilmu di bulan Ramadan, ikut ngaji bulan Ramadan, kalau diterima ngaji pian satu, mulai di rumah niatnya ibadah dari dihitung 1 tahun sunnah, nanti kitab atau pian siapa saja yang mengaji tadi besok bersama Nabi di bawah arsy, berarti selamat sampai surganya Allah. Amin. Jadi jangan digunakan sia-sia di bulan Ramadan untuk ilmu, jangan keluyuran macam-macam. Beda orang berilmu tidak berilmu. Yang berilmu ini akan memahami itu. Yang terakhir dari yang terakhir ya. Nah itu terakhir. Jadi waman dawama ala waman birawalitaihi fi ramadana yanalu nadharallahu ta'ala bi rahmati wa ana kafirun fil jannati. Barang siapa yang punya orang tua, membagusi orang tua, menyenangkan orang tua di bulan Ramadan, maka anak itu, orang itu kalau punya istri rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Kalau anak itu masih belum
punya istri, dijadikan anak yang soleh-soleha, dan dia besok akan ditanggung oleh Nabi wa ana kafirun bil jannah, dan orang itu aku yang menanggung masuk surga. Artinya santri-santri jangan merepotkan orang tua. Nggak usah minta pakaian yang mahal-mahal, kasihan mama abah. Kamu minta pakaian apa, Li? Yang tahun kemarin masih bagus Pak Bu, cukup aja yang kemarin. Tapi kalau ibu memberikan, monggo diberikan. Apa mawon pun, apa saja siapa. Jangan menuntut Pak Bu. Tahun kemarin pengen berikan pakaian harganya 1 juta, tahun ini naik 1,5 juta. Pokoknya nggak diberikan, mau puri. Nah ini kan berarti orang tua. Bantulah orang tua. Kalau mau puasa biasanya banyak hal yang dikerjakan. Salah satunya mungkin rumah dicat, kamu ngecat, seneng orang tua. Kamu bantu buat wadah, seneng orang tua. Senangnya orang tua tadi di bulan Ramadan kamu menyenangkan, semampu kita memberi kesenangan. Yang punya duit memberi duit, yang punya tenaga memberi tenaga, yang punya akhlak dengan akhlak yang baik. Disuruh dengan melawan, mah itu menyenangkan orang tua. Yang demikian salah satu cara yang paling cepat menjadikan orang yang diridhai Allah dan ditanggung masuk surganya Allah. Semogalah kita semua termasuk orang-orang yang disampaikan tadi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ghfir ilmi wa zayyina bil ilmi wa bil taqwa wa jamil bi Allahumma wa man yattaqillah yaj'alhu makhraja rizqi min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi wa huwa hasbuhu innal malika amri qadara kulli shay'in qadara subhana rabbika rabbil majlisil ilmi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.